nggak apa-apa lah kita ulangi ya nggak apa-apa ya. Edifikasi adalah memberi rasa hormat, respect, dan berkata baik tentang sesuatu yang akan memberikan kekuatan pada bisnis Anda. Jadi maksudnya edifikasi apa sih? Makan apa itu edifikasi? Edifikasi itu ya ngomong yang baik-baik atau talk nice tentang sesuatu atau seseorang ya. Jadi Anda itu kalau berbisnis terus kemudian Anda tidak mengedifikasi produk misalnya, itu nggak mungkin karena nggak mungkin kan produk itu semua sempurna kan nggak mungkin, pasti ada kelemahannya. Tapi kalau kemudian kita fokus pada kelemahan produk, maka produk itu jadi tidak laku. Maka kita edifikasi, yaitu kita fokus pada kelebihan produk itu misalnya. Atau misalnya Anda punya mentor atau punya plan, punya sponsor. Itu pasti ada kelemahannya. Tapi kalau Anda berfokus pada kelemahan mentor, plan, sponsor, maka Anda tidak bisa menggunakan upline Anda untuk mempengaruhi downline Anda. Jadi kalau Anda mengedifikasi upline di depan downline, berfokus pada membicarakan kelebihan upline, maka suatu saat downline ketika ketemu sama upline kita akan respect. Ketika akan respect, maka kemudian apapun omongan upline kita akan didengarkan oleh downline kita. Nah, itu namanya edifikasi, teman-teman. Jadi kita menggunakan kekuatan upline kita untuk menggerakkan downline kita. Nah, kalau kita terus-terusan menjelekkan upline kita ke depan downline kita, itu namanya nggak edifikasi, maka suatu saat downline kita ketemu sama upline kita, respeknya nggak ada, maka kekuatan penggerakkan bisnis kita itu hanya ada di kita, dan itu capek. Nah, kalau Anda ingin ringan, ya kita harus namanya edifikasi. Itu simple. Nanti kita akan lebih detail ngomongin edifikasi di slide-slide berikutnya ya. Nah, edifikasi atau promosi atau iklan itu sama aja ya. Mengiklankan sesuatu itu berfokus pada memberitakan, membicarakan sesuatu yang baik tentang sesuatu dan seseorang ya. Terhadap apa saja edifikasi itu kepada perusahaan, kepada upline, kepada downline, kepada alat-alat, kepada video yang di-share oleh upline tadi video misalnya Meridiana, kepada MP3 juga diedifikasi, buku-buku juga diedifikasi, pertemuan dan lain-lain juga diedifikasi. Nah, pertama kepada perusahaan, ceritakan kepada orang lain agar prospek atau orang lain itu respect terhadap perusahaan, agar mereka percaya, mereka yakin, dan mereka bisa tahu PT Natura Nusantara itu menjadi mitra usaha kita ya. Jadi ceritakan bahwa kerjasamanya ini foto-foto kerjasama itu sudah sampai luar negeri, sudah ekspor, perusahaannya ada, kantornya ada, real. Tentunya lebih baik lagi kalau Anda pernah berfoto, pernah ke kantornya, berfoto di sana, real tidak ada, tidak ngontrak, itu milik sendiri, punya beberapa gedung, gudangnya juga kemarin yang kedua sudah buka, terus punya laboratorium misalnya. Ceritakan semua itu kepada prospek Anda, kepada downline-downline Anda. Terus kemudian edifikasi produk. Nah, produk ini adalah murni karya anak bangsa, kualitasnya terjamin, ready stock, buatan dalam negeri, laris, dijual, diterima di pasar di luar negeri. Saya pernah ngirim ke Nigeria, terus repeat ordernya tinggi kan, beli lagi, beli lagi, beli lagi, dan terbukti bermanfaat. Terus digunakan di perusahaan perkebunan nasional untuk pupuk ya. Terus sudah sering menang tender proyek pemerintah, kemarin juga sudah ada beritanya ngirim ke Borneo gitu. Borneo itu Kalimantan kalau nggak salah ya. Pulau Kalimantan itu untuk apa namanya pupuk tandur. Tandur itu ternyata kemarin saya dikasih tahu sama Pak Agus Budi itu singkatan dari tanam mundur ya. Kalau kalau kita petani sawah, petani padi itu tanamnya kan sambil mundur ya. Itu pakai tandur itu bagus tuh. Nah, ceritakan seperti itu teman-teman. Dan yang namanya edifikasi itu seperti halnya promosi, seperti halnya iklan ya. Walaupun hari ini tidak ada yang beli, tidak ada yang mendengarkan, iklan tetap jalan. Ya, iklan di TV itu seperti itu. Edifikasi seperti saya bilang sama leader-leader barusan itu adalah edifikasi itu seperti iklan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diiklankan oleh adzan kan. Adzan itu ngajak orang sholat berjamaah. Walaupun hari ini tidak ada yang datang jamaah ke masjid, ya tetap harus besok adzan lagi gitu. Yang namanya edifikasi itu seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak, kalau misalnya saya mau adzan, saya adzan hari ini terus nggak ada yang datang. Apa yang saya lakukan? Ya saya sholat sendiri dong. Itu ya. Besok saya adzan lagi.
Kalau belum ada yang datang lagi, saya sholat sendiri dong. Nah, terus saya besok adzan lagi. Kalau adzan terus-menerus tanpa henti, pasti suatu saat ada orang datang. Kan begitu yang namanya iklan. Sama, iklan juga seperti itu. Pokoknya konsisten saja iklan, edifikasi perusahaan, edifikasi produk, maka suatu saat orang akan respect sama perusahaan kita karena mereka jadi tahu gitu. Mereka akan respect sama produk, mereka jadi beli. Mereka akan respect misalnya ini yang edifikasi berikutnya adalah seminar-seminarnya. Teman-teman jangan pernah berhenti untuk edifikasikan seminar-seminar yang diadakan oleh jaringan kita. Dari seminar yang offline seperti KDI Plus, ini yang diinisiasi perusahaan ada seminar menembus batas, ada KDI intensif, ada seminar produk, setiap hari Sabtu juga ada live streaming, itu diiklankan, dipromosikan, diberitahukan kepada prospek dan kepada donan dan mitra-mitra semua. Juga seminar-seminar yang dilakukan oleh leader kita, ADI Plus, NDT misalnya, atau seminar online, home sharing online seperti ini juga diceritakan kepada downline dan kepada prospekan. Kita mengungkapkan atau menjelaskan kepada prospek dan donan-donan bahwa kita bisnis itu ada bimbingan, tidak dibiarkan gitu ya. Ceritakan ya apa namanya seminar-seminarnya. Lalu kemudian apalagi ceritakan manfaat alat ya. Ini juga edifikasi alat. Jadi kalau kita punya alat di NASA itu beberapa itu ya buku, MP3, majalah, terus home sharing, home meeting, ada grup-grup Facebook seperti ini, grup-grup WA, bimbingan itu semuanya bisa di-capture, terus kemudian di-share ke status WhatsApp, ke status Facebook. Ini loh saya punya bimbingan gitu ya. Bisnis saya itu tidak dibiarkan dan sebagainya. Itu sebagai edifikasi terus kepada donan-donan, ayo pada aktif di grup karena apa namanya sangat bermanfaat dan sebagainya. Ayo masuk ke grup ini, masuk ke grup itu. Terus kemudian semakin Anda mengedifikasi alat, semakin mudah Anda membangun bisnis NASA. Secara umum edifikasi itu akan memudahkan Anda membangun bisnis NASA. Sekali lagi, kalau Anda tidak pernah edifikasi, maka seluruh beban tanggung jawab membesarkan bisnis Anda itu akan terpusat pada Anda dan Anda akan capek sendiri. Lebih mudah saya mengedifikasi Pak Ito misalnya, suatu saat teman-teman akan ketemu dengan Pak Ito, ketemu respect dengan beliau dan begitu beliau mengatakan A, B, C, D, teman-teman akan mengikuti dan saya mudah gitu. Misalnya Mbak Melan itu punya downline Mbak Ria. Mbak Ria punya downline siapa? Mbak Ratnasari misalnya. Nah, Mbak Ratnasari ini ketika ketemu sama Mbak Ria itu selalu diceritakan yang baik-baik tentang Mbak Melan. Otomatis Mbak Ratnasari akan terinspirasi dan respect sama Mbak Melan. Maka ketika Mbak Ratnasari ketemu Mbak Melan ngomong apapun, Mbak Ratnasari itu akan apa namanya muncul respectnya dan manut. Nah, Mbak Ria diuntungkan. Itulah yang namanya edifikasi. Mbak Ria namanya menggunakan kekuatan Mbak Melan untuk mempengaruhi Mbak Ratnasari. Itu namanya edifikasi. Nah, teman-teman kepengennya gimana? Apakah teman-teman mau jadi Superman? Apa super team? Kalau pengen jadi Superman, nggak perlu edifikasi. Silahkan. Semua akan dikapruk ke teman-teman sendiri kalau nggak edifikasi. Semua akan konsultasi ke teman-teman sendiri, nggak akan konsultasi ke upline-upline. Ya, berat. Jadi, kalau ingin ringan, edifikasi. Termasuk dengan alat ya, misalnya di online ini yang menggantikan apa namanya buku paket info adalah landing page. Ya landing page itu harus diiklankan karena itu alat. Kenapa? Karena kalau tanpa landing page, bagaimana teman-teman akan menjelaskan? Ada yang belum pintar ngomong, ada yang belum ngerti sistem bisnis, tapi harus segera memprospek. Pakai apa? Pakai buku sekarang agak susah karena sekarang PSBB, jadi pakai landing page. Landing page itu harus dipromosikan, itu alat supaya teman-teman donan-donan itu kemudian memakai landing page gitu ya. Nah, juga kepada prospek, ini loh saya punya bisnis yang ada alatnya, yaitu landing page. Teman-teman itu apa namanya tinggal sebar link aja kayak gitu. Lebih mudah kerjanya di sini kayak gitu. Itu namanya edifikasi, mempromosikan. Lalu pertemuan.
pertemuan-pertemuan yang diadakan, seminar-seminar yang diadakan, baik itu online maupun offline. Yang online misalnya meeting atau home sharing online seperti ini, atau meeting silaturahmi kemarin ada halal bihalal. Terus kemudian meeting stokis itu bisa dipromosikan kepada dolen-dolen ataupun kepada calon prospek-prospek Anda. Nah, bisnis asa adalah bisnis motivasi yang terkadang memerlukan faktor emosional yang tidak bisa didapat dari buku dan MP3. Makanya butuh yang namanya pertemuan. Butuh apa namanya MP3 dan buku itu penting untuk dibaca dan didengarkan, tapi juga seseorang juga harus pertemuan. Nah, kalau misalnya pertemuan secara offline belum bisa ya secara online, tatap muka dan sebagainya. Nah, kita tinggal mempromosikan pertemuan-pertemuan itu kepada apa namanya donan-donan kita agar mereka itu mengikuti. Nah, di pertemuan orang lebih mudah termotivasi. Memang kalau ketemu secara langsung memang lebih mudah termotivasi, tapi kalau hari ini belum bisa ketemu langsung, ya ketemunya lewat online gitu. Itu akan lebih mudah daripada hanya belajar lewat buku, suara atau tulisan di grup, misalnya di grup WhatsApp itu kan kita bisa baca tulisan, mendengarkan orang apa namanya voice note, tapi akan lebih mudah kalau kemudian langsung live seperti ini akan lebih paham. Itu juga sudah ada edifikasinya dari Mbak Dewi kemarin. Melihat langsung orang yang berprestasi, itu di pertemuan seperti itu. Bertemu dengan upline, berfoto dengan upline, ini kalau offline ya, terlibat dalam suasana aktivitas pertemuan. Jadi nanti kalau sudah normal kembali semuanya, kondisinya, teman-teman bisa mengikuti lagi seminar offline ya. Lalu terinspirasi dengan leader lainnya. Anda tidak bisa memotivasi diri Anda sendiri, Anda tidak bisa memotivasi downline lebih baik, lebih mudah Anda menjadi promotor, mempromosikan pertemuan agar downline Anda itu mau ikut pertemuan, agar mereka nanti dimotivasi oleh upline-upline Anda, gitu ya. Jadi lebih baik mempromosikan, mengedifikasi saja, gitu. Lebih baik seperti itu. Nah, kalau saya mau mengedifikasi KDP, saya kok belum ikut, Pak, gimana Pak? Ya ikut dulu, gitu. Jadi nanti bisa tidak jargoni ya, tidak jargoni, ngajar orang lakoni, nyuruh-nyuruh tapi kita sendiri nggak praktek. Nah, seberat-beratnya Anda mempromosikan pertemuan jauh lebih berat jika Anda tidak pernah mempromosikan pertemuan. Ya, memang mempromosikan pertemuan itu berat. Misalnya kita mempromosikan SOBN ke downline. Itu berat sekali. Ditolak lah apa dan sebagainya. Tapi ya lebih berat lagi kalau kemudian tidak ada downline yang ikut pertemuan. Ya jaringan kita akan sangat lambat, 10 tahun baru jadi stokis. Lah ya berat banget ya. Mendingan kita seperti orang azan itu, pokoknya azan saja, yang penting promosi aja, nggak usah mikirin orang itu mau apa enggak gitu. Nanti suatu saat pasti lama-lama mereka mau, asal kita terus konsisten azannya, iklannya terus menerus, edifikasinya terus menerus. Nah, kemudian harus diidentifikasi lagi kalau mau ya adalah upline-upline Anda. Upline itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan jaringan Anda, tetapi upline tidak akan pernah menjadi pengaruh jika Anda tidak mengedifikasi. Upline itu akan sangat berpengaruh kepada downline Anda kalau Anda itu mengedifikasi upline Anda. Kalau nggak pernah mengedifikasi, ya kekuatannya jadi hilang gitu. Upline itu kalau tidak pernah kita kenalkan, tidak pernah kita puji-puji di depan downline, maka kekuatan dia untuk mempengaruhi downline kita itu menjadi rendah lah. Itu akan merepotkan kita. Kita ini sudah susah-susah memotivasi jaringan, kita tidak pernah mengedifikasi upline sehingga jaringan tidak pernah terinspirasi atau termotivasi oleh upline. Nah, terus bagaimana bisnis kita? Nah, kepada upline yang mana kita harus edifikasi? Ya, kepada upline yang aktif. Ya, upline yang membantu Anda saat presentasi. Edifikasi saat Anda memperkenalkannya, edifikasilah dengan ditunjukkan, dicontohkan, dipertontonkan, dipamerkan, seperti itu. Itu edifikasi harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu tidak efektif lah. Lebih baik lagi kalau kita mengedifikasi upline di depan downline kita, itu pada saat upline-nya nggak ada. Itu ya. Jadi misalnya saya mengedifikasi teman-teman, mengedifikasi upline saya yaitu Mbak Septi, itu kepada teman-teman ketika Mbak Septi memang nggak ada di sini. Ya, Mbak Septi itu orangnya rajin karena dia itu mantan sales bintang 7
Jadi biasa bangun pagi, tidurnya malam, bekerja keras, walaupun jadi ibu pejabat ya, ibu kadus, beliau tetap aktif di NASA, luar biasa. Nah, itu contoh saya mengedifikasi Mbak Septi. Mbak Septi tidak ada orangnya. Nah, itu edifikasi yang paling baik itu seperti itu. Ketika Anda bertemu dengan downline Anda, upline Anda tidak ada, Anda memuji-muji upline Anda di depan downline. Ini sekali lagi ya, saya mengatakan ini bukan saya pengen dipuji, tapi untuk kepentingan Anda, agar Anda ringan menjalankan bisnis NASA. Sebenarnya tidak hanya saya, silahkan upline-upline Anda kan banyak ya yang perlu diedifikasi. Silahkan upline Anda itu diedifikasi, tidak hanya upline besar, tapi juga upline yang langsung misalnya sponsor atau siapa. Edifikasikan kepada mitra Anda, edifikasikan kepada calon prospek Anda, ini loh upline-ku yang luar biasa, aktif, terus membina, perhatian, mencari solusi. Apapun kelebihan upline Anda, fokuslah kepada kelebihannya, jangan fokus pada kelemahannya. Upline aktif yang sering mendampingi Anda di lapangan juga diedifikasi. Jangan hanya terfokus pada upline misalnya Pak Ali saja atau Pak Iksan saja, karena ya beliau tetap kita edifikasi, tapi upline-upline yang langsung berhubungan dengan kita juga edifikasi. Nah, kemudian kepada siapa lagi? Kepada downline. Jika ada downline yang mengedifikasi Anda, maka Anda juga harus mengedifikasi kembali downline Anda. Ya, misalnya kita bertemu nih, ada downline, saya punya downline A punya downline B, C, D di dalam sebuah forum, si A ini mengedifikasi saya. Ini luar biasa saya yang luar biasa, namanya Mas Dono ini lah. Saya nanti kemudian akan mengembalikan edifikasi. Si A adalah juga orang yang hebat, Anda tinggal manut saja sama si A, insya Allah bisa berhasil dan sukses. Nah, seperti itu namanya mengembalikan edifikasi. Jadi yang namanya bernafas itu tidak hanya menghirup saja, tapi juga menghembuskan. Kalau menghirup saja tidak menghembuskan, ya mati. Makanya edifikasi juga seperti itu. Edifikasi itu kalau Anda diedifikasi oleh downline, ya dikembalikan lagi edifikasinya ke downline, gitu ya. Supaya sama seperti orang bernafas, supaya hidup bisnisnya menghirup, dilepaskan, dihembuskan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong komentarnya ya kalau tidak paham atau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Terus manfaat kalau kita edifikasi ke downline itu memberi kekuatan kepada downline. Selamat ya sudah manajer, selamat ya sudah ikut SOBN, selamat ya sudah daftar, selamat ya. Itu namanya edifikasi. Ngasih selamat, ngasih apresiasi. Anda hebat, Anda luar biasa. Itu namanya memberikan kekuatan supaya dia semangat gitu. Jadi jangan dibiarkan ada downline berprestasi, dibiarkan misalnya tanpa ada ucapan selamat. Jadi gitu ya, itu namanya edifikasi ke downline. Terus memberi kepercayaan diri. Memberikan kepercayaan diri kepada downline agar downline itu tumbuh rasa percaya dirinya. Lalu kemudian memberi motivasi. Nah, downline akan menduplikasi, dia akan juga mengedifikasi ke downline-nya kan itu. Lalu membagi beban yang ada pada Anda. Nah, itu juga membagi beban kan tadi saya sudah menceritakan. Kalau Anda mengedifikasi downline Anda, maka suatu saat downline-downline-nya juga akan respect terhadap si downline kita, si A itu, maka konsultasinya akan terpecah, tidak hanya ke saya, tidak hanya ke si A, tapi juga bisa ke saya, bisa ke si A. Kita namanya gotong royong, sama-sama memberikan konsultasi kepada mitra-mitra kita bersama-sama. Itu namanya manfaat edifikasi ya. Jadi edifikasi upline, mengedifikasi downline itu adalah berbagi beban supaya menjalankan bisnisnya menjadi ringan. Lalu edifikasi crossline, manfaat siapa itu crossline? Crossline itu adalah orang yang jalur sponsorisasinya beda dengan kita. Misalnya saya punya apa namanya Mbak Septi Nurhana. Mbak Septi Nurhana itu punya frontline juga yang bukan jaringan saya, namanya Mbak Ika. Nah, Mbak Ika itu adalah crossline saya. Nah, saya juga kadang-kadang sering mengedifikasi crossline. Mas Nova, Mbak Ika, misalnya. Terus Mas Adi, itu saya edifikasikan ke downline-downline. Nah, ini ada manfaatnya teman-teman. Teman-teman juga harus mengedifikasi crossline. Crossline yang berprestasi, terutama yang diedifikasi ya. Nah, itu manfaat yang pertama adalah membangun good team player.
Yang kedua, crossline akan memberi kekuatan saat di pertemuan. Terus kemudian Anda disegani oleh crossline Anda atau leader-leader Anda. Jadi kalau mengidentifikasi crossline, maka respect crossline terhadap Anda akan naik. Nah, nanti suatu saat kalau suatu saat ada terjadi overlap itu misalnya satu orang diprospek oleh dua orang, maka karena kita dapat respect dari orang lain itu akan mempersilahkan kita untuk memprospek lebih dulu itu misalnya. Lalu kemudian ditiru oleh downline atau downline akan menduplikasi, akan meniru kita. Nah, selanjutnya tahapan edifikasi tentunya pertama itu terpaksa teman-teman akan sangat kagok untuk mengedifikasi upline, terutama ya. Ini yang sering saya temui. Memuji upline itu berat banget katanya itu ya, seperti itu. Memuji downline juga berat gitu ya. Jadi pasti terpaksa karena tidak terbiasa. Tapi kita harus lakukan gitu kan, sama dengan iklan kan. Terus lama-lama sudah terbiasa, maka kemudian edifikasi itu akan dengan tindakan, tidak hanya diucapkan saja tapi dengan tindakan. Salah satu yang sering saya ajarkan kepada teman-teman itu dan saya sudah bolak-balik praktek adalah ketika Pak Ito dulu upline saya mau presentasi itu saya yang bawain tasnya, saya yang masangin proyektornya, saya mempersilahkan Pak Ito untuk presentasi tanpa harus repot-repot lagi. Itu namanya edifikasi dengan tindakan. Ya, ini terserah teman-teman itu mau atau tidak ya, tapi itu sudah saya contohkan. Boleh cross check sama Pak Ito. Memang saya menyediakan diri saya untuk itu ya, mempersiapkan alat-alat presentasinya Pak Ito. Lalu yang tertinggi tentunya edifikasi itu munculnya dari hati ya. Jadi teman-teman edifikasi upline, edifikasi downline, edifikasi perusahaan itu muncul dari hati. Kalau sudah bisa mengedifikasi dari hati, maka kecepatan teman-teman dalam mencapai prestasi tertentu itu sangat cepat. Pasti kalau bisa edifikasi dari hati. Tapi kalau terus-terusan fokus kepada kelemahan upline, kepada kelemahan crossline, kepada kelemahan downline, maka hancur bisnis kita. Jadi hati-hati ya, mendingan kita edifikasi. Syukur-syukur ya awal-awal terpaksa nggak apa-apa, kemudian ikuti dengan tindakan, lalu kemudian kalau lebih bagus lagi sudah dari hati. Lalu edifikasi membangun sebuah kebiasaan berbicara hal-hal yang positif kepada siapa saja dan mengenai siapa saja dan apa saja sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya dalam sebuah lingkungan bisnis Anda. Jadi ngomongin yang positif-positif. Nah, ada orang yang tidak mau edifikasi. Itu kenapa ya? Gitu. Karena biasanya karena tidak tahu awalnya. Nah, ini yang berat karena egois ya, jadi tidak modifikasi. Nah, yang terakhir itu karena tidak terbiasa, karena belum terbiasa. Nah, kita harus membiasakan diri untuk edifikasi. Nah, mengapa Anda harus melakukan edifikasi? Karena orang akan menghormati atau respect terhadap apa yang Anda hormati. Kalau Anda respect pada upline Anda, maka mitra-mitra Anda juga akan respect terhadap upline Anda. Kalau Anda respect terhadap donan-donan Anda, maka upline-upline Anda juga akan respect kepada donan-donan Anda. Nah, yang kedua, pilar bisnis setelah edifikasi adalah konsultasi ya, teman-teman. Konsultasi memberikan arah yang benar tentang bisnis. Anda juga perlu namanya pengamat ya, upline Anda adalah pengamat ya. Anda perlu belajar dari pengalaman orang lain, Anda juga harus belajar sama upline-upline Anda, pengalaman upline Anda, agar Anda tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan juga untuk duplikasi agar downline Anda juga mau konsultasi kepada Anda dan kepada upline-upline Anda. Jenis konsultasi bisa formal, bisa non formal ya. Nah, kalau formal kepada salah satu upline terdekat, upline aktif yang direkomendasikan oleh upline yang juga melakukan konsultasi gitu ya. Terus tujuannya adalah untuk mengevaluasi target yang sudah Anda tetapkan. Lalu gambarlah jaringan Anda, bawa buku kalau pas lagi konsultasi ya. Jadi misalnya saya ini mau kepengen stokis bulan Juli, ternyata kok saya belum memenuhi target. Terus saya harus konsultasi sama plan. Ini gimana plan supaya target saya tidak melenceng lagi dan sebagainya.
Jangan sekedar minta persetujuan. Anda punya program, setuju ya plan gitu. Nah, seperti itu. Yang namanya konsultasi itu mencari solusi terbaik dengan cara diskusi ya. Kalau dikasih masukan, nerimo, manut gitu. Tapi Anda juga harus punya kreasi, punya program sendiri gitu ya yang diungkapkan kepada upline Anda. Sikap saat konsultasi, percaya dan jujur kepada upline Anda, membuka diri siap menerima arahan, mintalah waktu dan bawa buku catatan. Jadi minta waktu ya, janjian, WA dulu misalnya. Bukan sekedar untuk minta persetujuan ya, diskusi ya, bertanyalah, bukan mempertanyakan dan berdebat. Bertanya ya, bukan mempertanyakan kapasitas upline Anda, bukan mendebat keilmuan upline Anda, bukan tujuan konsultasi bukan seperti itu, tapi bertanya. Kalau Anda belum tahu, tanyakan gitu ya. Nah, catat dalam buku kerja ya, kalau yang belum punya buku kerja silakan beli di stokis Anda. Terus lakukan secara periodik, baik ketika semangat maupun sedang loyo, apalagi sedang loyo ya. Jadi tetap konsultasi walaupun sedang loyo. Justru pada saat loyo itu harus konsultasi. Sikap konsultasi saat konsultasi tidak membanding-bandingkan upline antara upline satu dengan upline yang lain. Tidak dibanding-bandingkan. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Tanyanya itu bagaimana, bukan tanyanya itu kenapa. Kalau kenapa itu jadi fokusnya jadi ke masalah. Bagaimana ya itu. Awalan pertanyaan seperti itu. Terus banyakin mendengar, jangan ngomong cerita sendiri gitu ya. Banyakin mendengar, jangan banyak mengeluh. Ini itu cerita mengeluh. Aduh, aku belum closing. Aduh, aku belum bisa punya downline apa dan sebagainya. Hindari kata-kata itu. Yang sering harus ditanyakan itu bagaimana saya bisa closing, bagaimana saya bisa punya downline. Itu bukan mengeluh kalau kayak gitu. Tapi kalau plan ini kok aku nggak closing-closing ya itu namanya mengeluh. Jangan seperti itu. Konsultasi jangan minta hutang. Ingat ya, Anda kalau hutang sama upline Anda, walaupun upline Anda punya uang, suatu saat Anda punya downline banyak, lalu kemudian menduplikasi apa yang Anda lakukan kepada upline Anda, maka Anda akan bingung sendiri. Ya, jadi jangan minta hutang. Itu intinya ya. Jangan menuntut kesempurnaan upline. Upline itu banyak kelemahan, tapi fokuslah kepada kelebihannya. Jangan menuntut dia itu harus begini, 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 begini gitu ya. Lalu jangan pernah merasa jaringan dan omset Anda paling besar. Bun, dicek saja lalu si online apa ora suaranya. Lalu ucapkan terima kasih, jangan lupa ya. Nah, konsultasi kepada upline core, Anda sangat berkepentingan untuk konsultasi ke upline Anda dengan konsultasi Anda. Oke, bisa belajar banyak dan mendapat bimbingan orang yang telah berpengalaman secara periodik. Nah, kalau misalnya hari ini masih PSBB, belum bisa konsultasi secara langsung, ya video call gitu ya. Konsultasi itu tidak banyak orang. Kalau banyak orang namanya usungtor atau usung distributor. Itu juga penting sih kegiatan usung distributor. Nah, teman-teman kalau konsultasi itu pribadi, jadi berdua aja dengan upline Anda ya. Video call bisa, telepon bisa, voice note bisa gitu ya. Yang paling bagus di video call. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah no cross lining. Jadi edifikasi, konsultasi, yang ketiga adalah no cross lining. No cross lining itu B dan C itu cross line namanya ya. No cross lining kita lanjut ya, tidak membicarakan hal-hal negatif tentang perkembangan bisnis, tidak mempengaruhi sehingga cross line pindah jaringan ya, tidak memprospek orang lain yang sudah bergabung di jaringan lain, tidak saling membicarakan parameter bisnis, berkomunikasi dalam rangka menjunjung prinsip good team player. Nah, no cross lining tidak etis menanyakan hal-hal yang bersifat vital sign kepada orang yang bukan jalur sponsorisasi. Misalnya menanyakan berapa bonus dan berapa jumlah frontline, sudah berapa lama, bagaimana strateginya, bagaimana upline-nya. Jadi jangan menanyakan upline-mu kepriwe, upline-mu kepriwe, upline-mu bagaimana. Nanti akhirnya saling membandingkan upline, nanti tidak sinkron, kamu menganggap justru cross line itu lebih baik daripada upline-mu, itu fatal banget buat bisnismu, karena nanti diduplikasi oleh downline-mu, nanti kamu dibandingkan dengan orang lain yang cross line-nya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi fokus saja kalau kamu sudah menetapkan dulu kan sudah memilih
bergabung dengan si A gitu ya. Ya sudah, saya respect dengan A sampai kapanpun. Seperti kita respect kepada orang tua, ya. Walaupun orang tua itu punya kelemahan, ya kita tetap menghormatinya, menghargainya. Bahkan ketika dia sudah tidak ada pun kita mendoakannya. Kan kayak gitu, itu namanya respect ya. Lalu kemudian no crosslining bukan berarti tidak boleh bicara dengan crossline ya, atau menganggap crossline itu sebagai musuh, sama sekali bukan. Justru kita harus bersinergi dengan crossline dalam membangun good team player pada pertemuan yang bersifat lintas grup. Nah, contoh ya, no crosslining itu bekerja sama dalam kepanitiaan, penyelenggaraan prospek massal, home sharing, NDT, KDI+. Masing-masing distributor tidak memandang jalur sponsorisasi, bisa menjadi MC, presenter, testimoni, justru harus saling mengedifikasi. Itu mengedifikasi crossline. Itu namanya no crosslining. Nah, pilar yang terakhir ya adalah good team player. Nah, a good leader is a good team player. Seorang pemimpin yang baik tentunya menjadi seorang anggota tim yang baik. Anda sebelum menjadi pemimpin, Anda harus menjadi anggota tim yang baik. Nah, good team player itu memberi contoh karena kelak Anda juga akan memerlukan tim player di jaringan Anda. Nah, good team player itu membangun postur leader dan kekuatan jaringan. Tim player mendapat respect positif dari jaringan massa, distributor, leader, dan perusahaan. Nah, menjadi pemain kelompok yang baik, good team player berpikir tentang duplikasi. Jadi kalau sedang saya males lah kerjasama sama si A, saya males lah jadi MC. Nah, mikirnya itu duplikasi. Nanti kamu ditiru oleh downline-mu. Ketika kamu jadi stokis, mau ngadain event, downline-mu nggak ada yang mau jadi MC. Itu. Jadi ambil peran. Selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Absennya paling awal, absen nanti juga paling akhir di setiap pertemuan maupun dari online maupun offline. Di sini juga ada yang kayak Mbak Ranasari selalu absen ya. Teman-teman harus lebih dulu absennya. Tidak berbicara sendiri saat pertemuan, fokus, membawa buku catatan, mencatat, memakai pakaian yang baik. Maaf ini karena saya tidak tidak berencana jadi pemateri, jadi saya pakai kaos. Tapi sering kali pakai kaos juga saya sih. Tapi kalau di pertemuan resmi ya saya pakai baju yang baik ya. Terus kemudian teachable ya, mudah diajari terhadap sesuatu, khususnya kepada plan core. Terus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tidak menuntut orang lain gitu. Kalau kamu mau presentasi nuntut upline-mu misalnya. Kalau kamu presentasi menuntut downline-mu, jangan seperti itu. Terus menjalankan 4 pilar sistem ini, ketikanya harusnya 4 ya, 4 pilar sistem, yaitu edifikasi, konsultasi, no cross training, good team player. Nah, berpikir tentang duplikasi itu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda yakini, apa yang Anda ragukan akan ditiru oleh jaringan Anda. Ingat itu, berpikir tentang duplikasi itu seperti itu. Jadi kalau Anda loyo, mikir, downline-nya akan ikut loyo. Jadi saya harus terus semangat. Kalau Anda ragu, mikir lagi. Nanti kalau saya ragu, downline ikut ragu, nanti bisnis saya hancur. Anda berpikir negatif, ya nanti ditiru oleh jaringan Anda, nanti ikut berpikir negatif, gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan benar akan ditiru oleh 10% jaringan Anda. Kecil banget kan? Wong sudah benar saja hanya 10%. Tapi kalau Anda lakukan salah akan ditiru oleh 90% jaringan Anda. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang keliru dalam duplikasi. Berbahaya. Kalau Anda tidak identifikasi upline Anda, maka akan ditiru 90% oleh jaringan Anda, tidak akan edifikasi Anda. Itu. Berpikir tentang duplikasi. Duplikasi ibarat pondasi. Ini ada juga ya misalnya kayak gini. Lah saya nggak usah belanja ke upline saya belanjanya ke yang dekat-dekat saja. Nanti ditiru oleh downline Anda. Anda sudah jadi stokis, downline Anda yang jauh-jauh belanjanya ke tempat yang dekat-dekat dengan dia. Gimana? Apa Anda punya omset? Ya repot kalau kayak gitu. Jadi kita harus setia. Saya selalu mengatakan setialah kalau Anda ingin sukses dan setialah kalau Anda sudah sukses. Karena apa? Setia dan sukses itu dalam satu frame yang sama, tidak berpisah ya. Jadi setia, sukses. Ingat itu. Kalau ingin sukses, setia. Kalau sudah sukses, tetap setia.
Nah, duplikasi ibarat pondasi suatu bangunan. Jika pondasinya benar dan kuat, maka akan kuat pula menopang bangunan. Jika pondasinya lemah, akan membahayakan atau merobohkan bangunan Anda. Mari kita bahas hal-hal yang sederhana, kelihatan sepele, tapi dampaknya besar dalam hal duplikasi. Yang pertama adalah selalu datang paling awal dan pulang paling akhir dan selalu menghidupkan suasana pertemuan. Bersikaplah sebagai tuan rumah, bukan sebagai tamu dalam sebuah pertemuan. Misalnya di home sharing, misalnya di NDT. Anda itu tuan rumah, jadi datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Ya, jadi jangan merasa tamu. Kalau ada hal-hal teknis yang perlu bantuan, Anda langsung gercep, gerak cepat, membantu. Kayak gitu. Ini soundnya belum siap, kursinya belum siap, langsung ikut bantu kayak gitu ya. Ikut mempersiapkan pertemuan, berperan aktif membangun suasana, jangan ngomong sendiri, jangan bicara sendiri, fokus gitu ya. Ikut berbenah saat selesai pertemuan. Mengikuti penyelenggaraan meeting after meeting, meeting after meeting itu adalah ngobrol setelah pertemuan resmi berakhir, ngobrol-ngobrol juga sama donan sama plan. Jangan buru-buru pulang. Tidak berbincang saat pertemuan berlangsung, selalu membuat catatan di setiap pertemuan, baik informal maupun formal, berpakaian rapi dan sopan. Lalu teachable, mau belajar, tidak berdebat, loyal terhadap bisnisnya, loyal terhadap upline core, loyal terhadap leadernya, lalu menjadi pemimpin di jaringannya, mau menjadi pemimpin. Ing Arso Sung Tulodo, ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu prinsipnya. Lalu bertanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri. Bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Anda yang mengendalikan. Jangan membatasi bisnis Anda dengan keterbatasan upline Anda. Misalnya Anda mau presentasi sama upline tidak bisa, ya Anda harus presentasi sendiri. Belajar supaya personal brandingnya naik gitu ya. Karena upline kan jaringannya tidak hanya Anda, tapi banyak jaringan yang diurus. Nah, bertanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri, jangan menyalahkan upline jika bisnis Anda tidak berkembang karena upline tidak bisa membantu. Jangan menyalahkan upline. Aku begini nggak stokis karena upline ku begini. Bukan begitu. Faktor pertama ketika kita gagal dalam sebuah bisnis adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau gagal introspeksi, kalau berhasil berterima kasih. Begitu caranya berbisnis yang baik seperti itu ya. Lalu kemudian jangan pernah berpikir Anda menjalankan bisnis ini untuk kepentingan upline Anda. Anda jualan, berpikirnya ini kan buat upline saya. Tidak ada. Yang namanya berbisnis itu ya untuk diri sendiri ya, bukan untuk kepentingan upline. Upline juga punya bisnisnya sendiri. Dia juga bisa membangun bisnisnya sendiri. Jadi kalau Anda bekerja membangun bisnis ini ya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk upline Anda. Jangan pernah mengira bahwa yang untung itu hanya upline Anda, karena Anda sendiri juga dapat keuntungan sesuai dengan proporsinya masing-masing gitu ya. Upline Anda juga memberikan pendidikan kepada Anda, memberikan wawasan kepada Anda. Ya tentunya dia karena proporsinya adalah sudah memberikan sesuatu kepada Anda, pasti lebih besar daripada Anda. Itu sebuah kewajaran. Jangan iri kepada rezekinya upline. Itu repot kalau iri sama rezekinya upline. Nah, kalau ingin sama dengan upline rezekinya, ya aktivitasnya, kelebihannya, keistimewaan upline Anda ditiru. Aktivitas seperti apa? Upline Anda sibuk membuat pertemuan, ya kita juga harus sibuk membuat pertemuan. Upline Anda sibuk mengisi grup, ya kita juga sibuk mengisi grup. Upline Anda aktif live streaming, ya kita juga harus aktif live streaming. Seperti itu kalau ingin meniru penghasilan atau rezeki upline kita, kan kayak gitu kan. Jadi tidak kemudian merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya menguntungkan upline. Tidak, kita sama-sama untung. Wong konsumen aja untung gitu ya. Konsumen yang tidak ikut bisnis saja untung, apalagi kita yang sudah jelas-jelas masuk di dalam bisnis ini. Tentunya keuntungannya sesuai dengan proporsinya. Kan di perusahaan juga begitu. Orang yang sudah karirnya bagus jadi manajer, tapi orang yang baru masuk ya karyawan biasa. Masa orang yang baru masuk terus kemudian kepengin rezekinya sama dengan manajer, itu kan namanya tidak adil. Seperti itu ya, itu namanya proporsional, adil. Yang tolong charger yang Bon charger. Terus ingat Anda bisa menjadi diamond sedang upline Anda belum tentu menjadi diamond. Banyak ya di jaringan kita itu
yang downline-nya itu peringkatnya lebih tinggi daripada upline-nya. Kalau saya kan sama dengan Mbak Melan kan, Mbak Melan emerald, saya emerald. Itu berarti memang yang namanya dinasa itu adil. Siapa yang bekerja lebih keras, dia yang dapat hasil. Bahkan ada yang nyalip ya, Mbak Kustia contohnya itu sudah GM, upline-nya itu masih manajer. Halo Mbak Melan, Iya Mbak, Mas. maaf ya tadi saya tackle materinya, jadi karena Iya, nggak apa-apa. Aku yang minta maaf, sinyalnya nggak tahu kenapa hilang begitu aja, nggak tahu. Padahal nyambung wifi-nya, tapi kok hilang ya? tahu. Halo Mbak Ria kali mau nih, silahkan. Ayo saya kembalikan dengan dirimu, saya. Atau Mbak Melan mau menyampaikan sesuatu, silahkan ya. Ini masih live. Oke, ya mungkin dari Anteria dulu silahkan. Maaf ya teman-teman ya, aku tadi ngilang ya, sinyalnya nggak tahu kenapa ini. Wifi-nya mungkin pengen diganti kali ini, wifi-nya nyebelin, hilang tiba-tiba. Naikin lagi speednya, nambah speed. Ya. Nambah speed kecepatannya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Tato Ria Milia dari Tangerang. Stokis A2475 ya, teman-teman. Upline saya yaitu Mbak Tato Rema Melani, ada Mbak Maimunah juga, Mbak Chandra dan Mas Nunu. Mereka adalah upline yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, apa lagi ya? Apa ya? Mbak Aplen ya, kita bahas apa ya? Testimoni bisnis kali. Ada testimoni ya. Iya teman-teman ya. Sebelumnya saya itu ya, dulu nggak fokus ya di NASA ya. tapi kuncinya untuk bisa sukses di NASA itu manut ya teman-teman ya, apa yang disarankan sama upline, manut aja, suruh ikut apa hayu, suruh baca buku apa hayu gitu ya, karena percuma ya upline kita semangat support kita, tapi kalau kitanya nggak manut percuma ya. Kuncinya kita harus manut, kalau mau jadi stokis manut ya, konsisten ya. Tuh. Karena dulu juga aku nggak manut, jadi lama dulu teh kalau nggak manut mah, tapi setelah manut, konsisten apa yang disarankan sama upline, alhamdulillah ya saya bisa jadi stokis seperti sekarang ini ya. Terima kasih para upline ya, para downline juga terima kasih banget. Apa lagi ya? Kenapa tiba-tiba bisa jadi manut gitu? Dulu kan nggak manut, terus tiba-tiba jadi manut itu awalnya kenapa? Awalnya saya lihat itu mbak saya tuh yang di situ yang namanya Melani. Setelah pulang KDI Plus ya, bisnisnya alhamdulillah langsung mesat naik ya. Saya iri lah ya. Setelah pulang KDI Plus lah, saya panas ceritanya panas. Panas gitu. Akhirnya saya juga pengen banget dong seperti beliau gitu kan, apalagi pas jadi stokis, masya Allah kebakarannya positif ya, pengen jadi stokis juga gitu. Apalagi ngelihat duitnya gitu kan, banyak banget udah jadi stokis, masya Allah gitu kan gitu. Jadi
Dan yang terutama itu kita harus tetap semangat ya, semangat dan juga konsisten pokoknya ya, semangat terus, yakin aja ya. Terima kasih. Oke. Nah, oke, ada yang mau. Oke, terima kasih Mbak Ria testimoninya. Adakah yang mau ditambahkan sama Mbak Melani? Ada yang bertanya? Adakah yang mau bertanya untuk materi pada siang hari ini tentang pilar bisnis NASA? Ada nggak, Bi? Belum lihat YouTube-nya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya siapa? Maaf ya teman-teman, aku tutup hidung ya. Soalnya kalau di teras agak mabok saya. Oh, ternyata tidak ada yang bertanya ya, sudah paham semuanya ya? Mungkin sudah paham semua, Mbak. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, paham semuanya ya teman-teman ya. Iya. Cuma mau nambahin ya teman-teman ya. Sebetulnya silakan, saya Mbak Melani. di sini cuman mau menginfokan, sebetulnya dari tadi saya di sini menyampaikan materi sampai selesai loh. Tapi ternyata tidak nyambung ya sinyalnya. Iya. Terus aku kok membacanya jam dinding ya. Maksudku aku mau ngasih tahu udah selesai tapi kok nggak ada kelanjutan. Kok jam dinding terus itu WA. Akhirnya aku telepon Mbak Chandra. Lah, free WA. Aku di sini sampai udah sampai slide terakhir. Ngomong sendiri di depan laptop ya. Aduh, rese banget ini wifi. Enggak apa-apa, alhamdulillah sudah tersampaikan materinya. Terima kasih untuk Mas Nunu ya sudah mewakili. Tadi saya sempat bingung juga, maksudnya ini aku masuk nggak sih gitu kan? Cuman aku udah bodo amat, aku ngisi materi aja. Tapi untuk Mas Nunu terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Apen kita semua ya, sudah digantikan. Mudah-mudahan bermanfaat materinya dan mudah-mudahan kita dipraktekin. Iya, betul. Karena yang paling penting itu kan praktek. Mau kita seminar berkali-kali, mau home sharing berkali-kali, rutin kayak apa, mau baca buku sebanyak apapun, kalau yang penting intinya praktek. Kalau nggak praktek itu percuma semua, jadi sia-sia semua. Cuman buat saya udah tahu pengetahuan, tapi pengetahuan tanpa dipraktekkan itu nilainya sama aja bohong, sama aja nol. Mending kita tahu sedikit tapi langsung praktek, tahu sedikit praktek pelan-pelan gitu. Intinya kita praktek dan konsisten praktek aja udah. Apa yang kita tahu kita langsung praktek, gitu aja sih. Mudah-mudahan kita semua nggak bosen-bosen praktek ya. Mungkin untuk saya sendiri juga sama, karena saya pasti paham banget yang namanya mama itu ya, prakteknya entar, tapi diusahakan apa yang bisa kita lakukan saat ini kita kerjakan lah gitu, walaupun hanya sedikit, daripada kita ditumpuk nggak ada yang kita kerjakan, lupa akhirnya karena kita jarang praktek. Biasanya begitu ya teman-teman ya. Iya, udah betul bisa, kita udah bisa, tapi karena jarang praktek besoknya lupa lagi. Apalagi kalau udah punya downline kita harus serba bisa, kan malu kalau downline nanya terus kita nggak bisa, kan malu banget kan gitu. Intinya praktek sama konsisten terus praktek gitu, walaupun sedikit tapi praktek ya. Itu aja sih sedikit tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Ria, Mbak Melani. Nah teman-teman, demikian tadi ya home sharing pada siang hari ini. Jangan lupa terus jalankan pilar bisnis NASA, sertifikasi konsultasi, no cross lining, dan good team player agar bisnis kita bisa berkembang pesat ya. Dan jangan lupa seperti tadi pesan dari Mbak Melani,
langsung praktek ya, jangan cuma nyimak saja ya, praktekkan agar ada perubahan dalam bisnis NASA kita semuanya. Nah, sekian dulu home sharing pada siang hari ini. Saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dadah. Dadah.